kenapa? Pangeran baik-baik aja kan? Sampai sekarang pangeran belum sadar. Dan gue gak bisa berbuat apa-apa. Put, lo tenang dulu ya. Lo harus yakin kalau pangeran itu bisa ngelewatin masa komanya. Sabar. Put, tadi gue ketemu sama dokter yang nanganin pangeran. Dia bilang kalau Apa? Dokter bilang apa? Dokter bilang apa, Rizky? dia bilang kalau pangeran itu cuma butuh lo. Karena suara lo bisa menstimulasi otak pangeran. Dan itu bisa bikin pangeran sadar dari komanya. Put, berarti lo harus terus dampingin pangeran. Lo harus ada di sini pangeran terus. Lo harus ajak ngobrol dia sampai komanya berhenti. Gue juga maunya gitu, Citra. Tapi mau gimana? Om Alex kan gak ngizinin gue deket sama pangeran. Gimana caranya gue bisa ngelakuin itu coba? Gue salut sama Putri. Banyak banget pengorbanan yang dia lakuin buat pangeran loh. Din, kalau lo mau tahu sejarahnya dulu, mereka berdua tuh nggak pernah akur. Setiap hari tuh ribut terus. Kalau seharian mereka nggak berantem, itu kayak nggak lengkap rasanya. Seru juga tuh. Dari benci jadi cinta. Oke. Bisa dibilang kayak gitu. Tapi jujur gue pribadi nggak pernah nyangka Pangeran sama Putri bisa saling cinta kayak sekarang. Ya maksud gue bahkan mereka sampai nekat untuk mempertahankan cinta mereka walaupun banyak banget halangannya. Iya kan? Justru itu Ji, yang bikin gue tuh makin salut sama Putri gitu loh. Secara nih, bokapnya pangeran tuh udah ngehina dia banget. Kalau gue udah bakal nyerah duluan Ji. Secara nih ya, beban hidup gue tuh udah banyak banget. Sampai udah gak ada ruangan tuh buat beban masalah cinta. Ini kenapa lagi? Kayaknya hobi lu senyum-senyum ya? Enggak, gue lucu aja. Jadi keinget waktu momen pertama kali gue nembak lo. Ingat gak sih lu bilang apa? Waktu gue nembak lu bilang kita coba dulu jadian 1 minggu. Kalau dalam waktu 1 minggu malah bikin hidup lu jadi ribet karena percintaan kita, artinya kita bakal putus. Ya kan? Terus? Iya terus ya sekarang. Sadar gak kita udah jadian 1 bulan tanpa ada masalah apapun. Ya maksudnya gak bikin hidup jadi ribet. Udah lewatin waktu 1 minggu yang lu kasih. Artinya kita jadian beneran dong sekarang. Din. Kalau diem, jawab dong. Gue nanya loh. Oke. Kita jadian beneran. Serius? Asli? Iya asli. Yes! Pengumuman! Semuanya yang ada di sini denger ya. Kalian tuh jadi saksi. Mas, denger ya mas. Mulai hari ini ya, mulai detik ini, gua Gio Natanio sama pacar gua Baby Kriwil Dinda udah resmi jadian. Kita pacaran. Mas denger kan mas? Thank you. Ji, ini tuh rumah sakit. Jangan lebay gitu dong. Sorry, gue tuh saking senengnya sampai lupa keadaan tau ya. Habis gue bahagia banget jadian sama lo. Aduh. Gak apa-apa lah, kita malu sekali-sekali.
udah sering malu-malu kayak gini tau nggak? Sekarang gue harus gimana coba? Gue pengen banget ada di sisi pangeran sampai dia bangun dari komanya. Kalau aja Om Alex izinin gue dampingin pangeran, gue janji gue gak akan berhenti ngomong sedetik pun sampai pangeran bangun dari koma. Gue janji. Gue ada ide. Riz, lo masih simpen nggak Handley record yang biasanya kita pakai pas mata kuliah pelajaran ilmu komunikasi massa? Masih? Kenapa emangnya? Kita bisa pakai alat itu buat rekam suaranya Putri. Terus kita taruh di bawah bantalnya Pangeran, biar Pangeran bisa denger berulang-ulang suaranya Putri. Emang ide lu bagus banget, pacar. Nggak nyesel gue pilih lu. Pinter banget sih. Tapi kalau misalnya Om Alex tahu, terus Om Alex nemuin rekaman suara gue gimana? Gue pastiin. Gue bisa yakinin dokter sama suster yang rawat pangeran untuk kerjasama dengan kita. Kenapa lo bisa yakin? Emang lo pikir dokter gak akan curiga sama lo? Dokter udah tahu siapa gue. Emang lo ngomong apa sama dokter, Riz? Gue bilang, gue sahabatnya Putri. Makasih ya. Gue gak nyangka Rizky mau berkorban sampai segitunya supaya Pangeran bisa sadar. Kenapa sampai jam segini Linda belum datang juga sih? Bagaimana? Bu Nawang sudah penuhin janji Bu Nawang ke saya. Maksud Pak Alex apa ya? Terus kenapa Pak Alex bisa ada di sini, Pak? Oh, atau jangan-jangan Linda ngajakin saya ke sini untuk ketemuan atas perintah Pak Alex? Saya kira kita nggak perlu bahas soal itu. Yang jelas saya cuman mau kalau Bu Nawang bisa kasih tahu anak Bu Nawang si Putri untuk jauhin pangeran. Karena kalau dia masih nekat untuk deketin pangeran, Bu Nawang tahu sendiri kan akibatnya. Pak Alex nggak perlu ngancam saya sama Putri ya, Pak. Karena saya tahu apa yang baik untuk dilakukan Putri. Bagus. Bagus kalau begitu. Kalau Bu Nawang sudah tahu. Satu lagi. Pertunangan Mel dan Pangeran akan terus berlanjut. Walaupun Mel sudah ketahuan kalau dia pura-pura buta. Dan saya kira tidak ada celah lagi buat anak ibu bisa mendekati Pangeran. Jangan harap Putri bisa deketin Pangeran lagi. Pak Alex ya. Pak Alex tuh benar-benar keterlaluan, Pak. Saya bersikap kayak gini karena anak Bu Nawang. Karena Putri selalu ada aja cara untuk bisa deketin Pangeran. Harusnya Pak Alex itu mengingatkan calon mantu Bapak.
Karena dia udah membohongi banyak orang, Pak. Termasuk anak Bapak, Pangeran. Bagi saya bisa maklumi apa yang Mel lakukan. Karena saya tahu cintanya begitu besar buat Pangeran. Sehingga dia bisa mengorbankan apapun untuk mendapatkan cinta Pangeran. Maaf ya, Pak. Saya rasa saya udah nggak ada urusan lagi sama Pak Alex. Siapa bilang Bu Nawang gak ada urusan lagi sama saya? Jelas Bu Nawang masih ada urusan dengan saya. Karena penyebab kecelakaan Pangeran itu adalah anak ibu. Maksud Pak Alex apa ya? Ya, karena Putri, Pangeran bisa jatuh dari jembatan itu. Pak, saat kejadian itu, Putri nggak ada di tempat kejadian. Putri ada di rumah sama saya. Tapi asal Bu Nawang tahu bahwa HP Pangeran, panggilan terakhirnya adalah berasal dari Putri. Aku nggak terima apa yang Pak Alex katakan tentang Putri. Ini tuh benar-benar menyakitkan buat aku. Kasihan Putri. Hidupnya udah terlalu banyak menderita karena rasa cintanya ke Pangeran. Kali ini aku nggak akan membiarkan Putri dihina, bahkan disakiti lagi oleh siapapun. Putri pasti akan tetap nekat untuk nemuin Pangeran. Karena Putri pasti ngerasa kalau dia itu harus dampingin Pangeran seperti apa yang pernah Pangeran lakukan ke dia saat Putri kecelakaan. Kalau bukan gara-gara Pangeran yang mendonorkan darahnya untuk menyelamatkan Putri, aku pasti udah telepon Putri untuk bilang ke dia supaya jauhin Pangeran. Asli sumpah gue masih salut banget sama ide lu pacar. Kita aja sampai gak ada yang ngeh loh. Sampai gak ada kepikiran buat ide itu. Sumpah bener-bener jenius banget. Makasih ya semuanya. Kalian udah dukung gue. Sama-sama Put. Itu namanya gunanya sahabat. Gue sama Ata dengan senang hati kok bantuin lo, Put. Kalau kayak gitu kalian lanjut aja. Gue pengen nemenin Dinda di depan ICU, kasihan sendirian. Nanti diculik sama dokter Jamal. Ya? Bisa aja. Riz, lo nggak ikut Gio ke depan ruang ICU? Nanti gue sama Ata aja yang temenin Putri di sini. Gue juga pengen nemenin Putri di sini. Lo serius mau temenin Putri buat rekam suaranya buat Pangeran? Iya. Lo masih inget kan cara pakainya? Iya. Dari awal gue udah bertekad, gue bakal selalu ada buat lo, Put. Meskipun hati gue sakit, denger lo ngelakuin semua ini untuk Pangeran. Gue harus nahan semuanya. Sebagai sahabat lo, gue harus dukung lo demi cinta lo ke Pangeran. Maafin gue, karena gue selalu bikin lo di posisi kayak gini, Ki.